seandainya Bang Zuma dipanggil, saya yakin nanti yang akan datang ke Polda itu orang-orang penting pula yang nanti sampai Poldanya aja kaget sendiri, Bang. Ini yang datang ke orang-orang penting ini, katanya kan? Aduh. Salam saudaraku, di video kali ini kita akan memberikan tanggapan terkait ucapannya Nora Aritonang dalam live-nya baru-baru ini bersama dengan Zuma dan komplotannya. Tetapi sebelumnya, saya terlebih dahulu ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk saudara-saudara saya yang sudah support pembangunan Ruang Kerja Reasons Channel sehingga bisa mencapai dari total dana perkiraan awal. Dan progres pembangunan juga sudah dimulai, dan ternyata setelah saya hitung-hitung, itu total biaya yang saya santumkan sejak awal, itu melenceng dari perkiraan saya, teman-teman. Karena naiknya biaya tarif tukang dan juga biaya tarif bahan-bahan bangunan yang saya perlukan. Untuk itu, dengan kerendahan hati, saya mohon izin untuk merevisi total perkiraan biaya dari yang awalnya 20 juta, menjadi 25 juta agar ruangan ini bisa segera selesai dengan tuntas ya. Dan atas pengertian serta perhatian teman-teman semua, saya mengucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik, sekarang kita akan kembali ke topik ya. Mari kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini. Seandainya Bang Zuma dipanggil, saya yakin nanti yang akan datang ke Polda itu orang-orang penting pula yang nanti sampai Poldanya aja kaget sendiri, Bang. Ini yang datang ke orang-orang penting ini, katanya kan? Aduh, seperti yang abang bilang itu, si ini, si itu, si ini, si itu. Masya Allah, saya bilang. Ini sempat kami obrolkan tadi, Bang, di belakang tadi kan. Bahaya nih kalau sempat Bang Zuma yang dipanggil, orang-orang penting nanti yang datang. Apa dibilang Polda itu? Kalian bawalah pergi nih orangnya, tidak cocok sama saya kasusnya ini, katanya kayak gitu, Bang. Itu ada salah satu yang bilang kayak gitu, Bang. Orang yang ada di dalam juga tidak perlu diapakan kan. Itu kalau sempat nanti Aki Zuma masuk sini, saya yakin Poldanya terduduk diam saja itu. Dia bilang, ini penyidik bagaimana ini? Kalian tidak bekerja dengan baik ini. Kenapa orang kayak begini yang datang, yang backup dia semua seperti ini, katanya. Jadi itulah, hati-hati aja lah Dosma. Betul yang dibilang abangku ini. Lanjut, Bang. Ya, saya kira gitu, Dinda Farouk. Saya merangkum beberapa perkataan Nora Aritonang di dalam video ini. Yang pertama, Nora Aritonang mengatakan bahaya kalau seandainya si Zuma ini dipanggil oleh polisi. Nanti orang-orang penting semua yang datang lihat si Zuma. Sampai Poldanya nanti kaget sendiri, katanya seperti itu, teman-teman. Lalu yang kedua, Nora Aritonang juga bilang, bahaya nanti kalau sempat si Zuma ini dipanggil polisi ya. Dan si Nora ini seolah-olah dia menganalogikan atau memposisikan dirinya sebagai Kapolda. Dia bilang, kalian bawalah si Zuma ini ya. Bawa dia pergi, dia nggak cocok dalam kasus ini, katanya seperti itu. Lalu yang ketiga, si Nora Aritonang juga mengatakan kalau sempat nanti si Zuma ini masuk gitu ya, Nora Aritonang yakin Poldanya terduduk diam itu. Waduh, bahaya ini teman-teman ya, dari pernyataan si Nora Aritonang ini yang dia terlalu melebih-lebihkan si Zuma, terlihat jelas bagaimana dia merendahkan Kapolda Sumut, teman-teman. Bahkan secara nggak langsung, dia juga merendahkan kapasitas kepolisian di negara ini, teman-teman. Ya, karena dari setiap kalimat yang dilontarkan Nora Aritonang tadi, ya, ketika dia menjilat si Zuma, itu artinya kalau sempat Zuma diciduk dan kemudian diproses secara hukum, lewat Polda Sumut juga, itu nanti akan datang orang-orang penting yang siap untuk membela Zuma, menurut si Aritonang ini ya. Sombong sekali ya mereka-mereka ini, teman-teman. Apalagi status mereka ini kan sudah terlapor ya, tapi masih sempat-sempatnya mereka ini merendahkan Polda Sumut. Nih bahaya ini ya. Ya, saya harap Polda Sumut melihat dan mendengar video Nora Aritonang ini ya, dan segera proses laporan yang kabarnya sudah diajukan oleh Dosma si Jabat ya. Bahkan Polda Sumut juga harus meminta pertanggungjawaban nih ya, dari Nora Aritonang yang sudah mengkerdilkan intuisi kepolisian, khususnya Polda Sumut yang seolah-olah bisa diintervensi oleh orang-orang penting yang siap membela Zuma. Waduh, ini harapan saya ya buat Polda Sumut, tolong ini diperhatikan
kalimat-kalimat para penghujat ini yang juga sudah merendahkan intuisi kepolisian, khususnya Polda Sumut ya. Nggak perlu takut dengan perkataan Nora Aritonang yang membesar-besarkan Juma ya. Karena Laidos masih jabat sendiri yang sudah bolak-balik ke Makassar, menurutnya di Makassar sana pun banyak tokoh-tokoh masyarakat Makassar yang nggak kenal dengan si Juma ini. Dan itu disampaikan langsung di dalam konten TikToknya waktu si Dos masih jabat kunjungan kerja di Makassar. Trims klien-klienku di Makassar, dan benar loh, semua nggak ada yang tahu siapa itu si Jumba, padahal ini kota kelahiran dia. Terus dia merasa ahli surga di medsos-medsos, berarti yang mau jadi pengikutnya layak dipertanyakan. Sampai keluarga kerjaan salah satu kabupaten di Makassar pun ku ajak silaturahmi sekalian ngurus warisan mereka. Iseng tuh nanya, kenal Jumba nggak? Malah dijawab, apa itu? No, aku berani samperin wilayahmu sendirian lagi. Datang nggak pakai keroyokan loh. Malah aku buka lagi cabang Makassar. Lihat persis di depan kantor Kajati Sulsel. Tanya di gedung itu, mereka kenal namaku. Fakta loh, aku yang mereka kenal. Nah, si Laidos masih jabat ini sibuk keluar masuk Makassar sendirian dan dikenal oleh orang-orang Makassar. Tapi kenapa si Juma ini, dia nggak berani datang ke Sumatera, ke Medan ya, untuk mengurus si adiknya itu, Ratu Entok itu ya, yang katanya siap pasang badan, siap dibela, tapi sekarang terlantar di penjara, teman-teman. Dan juga untuk mengurus setiap laporan yang sudah diajukan Laidos masih jabat ke Polda Sumut ya, terkait dengan para penghujat ini. Ada si Juma, Nora, lalu juga si Uniriva ya. Jadi intinya kalau memang si Nora Aritonang ini betul perkataannya bahwa Juma ini banyak dikenal oleh orang-orang penting, ya harusnya jangan takut gitu ya, jangan bersembunyi para penghujat ini. Ya hadapi saja setiap laporan yang ada yang sudah diajukan secara kooperatif, kan selesai. Jadi teman-teman, mari kita bantu viralkan video ini, konten ini ya, mengenai pernyataan Aritonang yang sudah jelas-jelas merendahkan Polda Sumut ya teman-teman, supaya Polda Sumut ini setidaknya mereka bisa mendengar ucapan para penghujat ini dan mereka pun bisa diproses untuk dimintai pertanggungjawaban. Apalagi sebagaimana kita tahu ya, Kapolda Sumut yang menjabat saat ini setahu saya itu beragama Kristen loh ya. Jangan sampai karena beragama Kristen makanya si Nora Aritonang ini merendahkan seperti itu ya. Harusnya kalau Ratu Entok saja bisa diciduk ya karena ucapannya ada yang live di TikTok bersama para penghujat-penghujat ini, mereka ini pun sudah selayaknya juga untuk segera diciduk dan diamankan. Karena mau sampai kapan mereka dibiarkan bebas menghujat dan bahkan merendahkan intuisi kepolisian seperti ini, teman-teman. Ya, kalau dibiarkan, mereka tidak akan pernah mengalami yang namanya efek jerah, dan ini akan terus terjadi secara berulang-ulang, teman-teman. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di dalam video kali ini. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.